sebutan lainnya adalah Mapanji Seminingrat. Ya. Nah, baik para raton ataupun negara Kertagama menyebut bahwa Raja Wisnuwardana meninggal, menurut informasi negara Kertagama, meninggal pada tahun 1268 dan 12 tahun berikutnya didarmakan di satu bangunan suci yang bernama Jajagu. Nah, nama Jajagu itulah yang sekarang berubah sebutan menjadi Jago, Candi Jago. Jadi nama kunonya, arkaisnya adalah Jajagu. Dari Jajagu berubah menjadi Jago yang berlokasi di pusat Kecamatan Tumpang. Di tempat ini, menurut informasi para raton ataupun negara Kertagama, arwah Raja Wisnuwardana diarcakan dalam bentuk arca Saugata. Saugata itu adalah sebutan untuk Sang Buddha, ya. Dalam hal ini tepatnya adalah Mahayana Buddhisme. Nah, kita ditemukan di dalam komisi rusak, arca itu kemudian dipindahkan dan sekarang ditempatkan di halaman candi. Arca itu adalah arca yang berwujud sebagai Amoga Pasya. Arcanya itu. Ya. Ini adalah arca Amoga Pasya. Arca Dhyani Bodhisattva yang merupakan arca perwujudan dari arwah Raja Wisnuwardana. Jadi sebenarnya arca itu jika masih berada di tempatnya, itu lokasinya ada di sana, di bilik utama, ya, bilik utama. Nah, ini sudah dipindahkan. Arca Amoga Pasya di Candi Jago itu diiringi oleh 4 dewata pengiring, ya. Ada Hayagriwa, Syamatara, dan seterusnya, ya. Dan juga ada Dewi-Dewi Tara yang dewata-dewata pengiringnya itu sayang sekali sudah dipindahkan ke Museum Nasional. Jadi dewata-dewata pengiringnya dipindahkan ke Museum Nasional, tapi arca perwujudannya masih terdapat di candi ini, di situs Candi Jago ini, ya. Jadi sekali lagi, arca ini sesungguhnya berada di dalam bilik utama atau Garbagriha. Nah, baik, kita akan bicara arsitektur. Nah, kemungkinan arca ini didirikan di suatu singgasana yang berbentuk kelopak merah merekah, ya. Jadi teratai kelopak teratai yang berwarna merah dan merekah. Nah, kemudian disangga oleh satu pedestal. Nah, asana atau singgasananya yang berbentuk teratai, bunga teratai merah merekah itu adalah, ya. Jadi arca itu ditempatkan di sini, ya. Ini adalah pasalnya. Jadi teratai merah merekah itu kelopaknya, ya. Ada di bawahnya ada pedestal. Jadi baik pedestal, asana ataupun arca perwujudan dari Wisnuwardana yang semula berada di Garbagriha bilik utama dan diturunkan, dipindahkan di depan Candi Jago. Nah, candinya seperti ini. Nah, jadi Candi Jago itu sebenarnya adalah candi yang mula-mula dibangun itu pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, yaitu 12 tahun setelah meninggalnya Raja Kertanegara. Wisnuwardana. Jika Wisnuwardana meninggal 1268, berarti ditambah 12 tahun, ya. 12 tahun. Jadi kurang lebih 1290-an, ya. Jadi dibangun menjelang kerajaan Singasari runtuh. Nah, 2 tahun sebelum runtuh 1292. Nah, jadi ini dibangun di ujung, ya. Di ujung masa pemerintahan Raja Wisnuwardana. Warman memimpin dua bangunan suci yang direnovasi atas perintah dari Raja Hayam-Wuruk, yang total ada 27 tempat pendarmaan dari para leluhur Hayam-Wuruk yang direnovasi atas perintah dari Hayam-Wuruk. Ini semacam proyek nasional pada masa pemerintahan Hayam-Wuruk. Salah satu tidak masih masa mudanya itu sempat sekian lama menjadi pejabat di Majapahit, yang kemudian kembali ke tempat asal dari ibunya, yaitu di Malayu, dan sudah menjadi Raja Malayu. Nah, apa yang kita lihat sekarang, arsitektur candi yang kita lihat sekarang, ini adalah arsitektur Candi Jago
hasil renovasi masa yang mulu. Jadi oleh karena itu kalau dikatakan ini Candi Jago itu candi dari era Singasari atau Majapahit, maka saya menyebutnya Singasari Majapahit. Ya. Memang awalnya dibangun di masa Singasari. Arca-arcanya seperti kita lihat sekarang, misalnya Juara Pala ini dan seterusnya, ada yang di Natuna itu dari masa Singasari. Di bagian dalam dari candi ini jika dilupas, itu akan ada bangunan yang dibuat pada masa Kertanegara, tapi kemudian dibalut, ya, dibalut, dan wujud yang tampak sekarang itu adalah arsitektur era Majapahit. Relief-reliefnya adalah relief era Majapahit, bukan relief era Singasari. Nah, jadi ini yang perlu dipahami bersama. Jadi banyak candi-candi yang ada di Jawa Timur karena direnovasi pada masa Majapahit, maka walaupun itu dari era Singasari, tapi sebenarnya dalam kondisi sekarang yang bisa kita lihat itu ada sekali Candi Jago yang kita lihat sekarang sudah tidak dalam kondisi itu. Ya. Yang tersisa itu tinggal 3 teras. Teras 1, bawah, teras 2, teras 3, dan bagian tubuhnya. Bagian tubuhnya, tubuh di depan. Ya. Itu pun juga tidak utuh. Itu masuk ke dalam mendapatkan informasi tentang kemungkinan bentuk atap dari Candi Jago. Karena pada relief dari di teras kedua di sisi belakang, yaitu tempatnya pada relief cerita Partayatnya, tergambar adanya suatu asrama di dalam hutan yang dulu disebut dengan dalam bahasa Jawa disebut asrama. Atapnya itu berbentuk, kalau dalam istilah Jawa Baru disebut dengan atap kayangan jagat, pulau utama. Jadi tidak semua pulau di Bali itu bisa menghadirkan atap yang ya, ada kemungkinan bentuk atap yang jatuh juga dari batu, tapi buat bahan yang diabadikan sebagai nama kecamatan itu hanya. Candi Jago berada di Kecamatan Tumpang. Oleh karena itu apabila warga sekitar menjelaskan kata tumpang itu dari akronim dari watu yang numpang, ya. Watu besar yang numpang di batu kecil itu sebenarnya adalah kotak atik gaduk saja. Jadi kemungkinan disebut tumpang karena atapnya berbentuk tumpang atau berbentuk merah. Baik, kita akan bisa. Yang menarik perhatian kita pada Candi Jago itu adalah dinding dari teras pertama, teras kedua, teras ketiga sampai dengan tubuh candinya. Semuanya dilengkapi dengan relief cerita. Tidak ada bidang yang kosong. Semuanya dijejali dengan panel-panel relief cerita secara berurutan, berkeliling, ya, berkeliling mulai dari teras 1, 2, 3 sampai tubuh candinya. Paling tidak ada 6 relief cerita. Relief cerita panjang, panelnya dibuat tidak hanya satuan, belasan, tapi bisa puluhan. Di Candi Jago ini ada 6 relief cerita. Yang pertama adalah relief cerita binatang atau relief cerita tantri. Itu dipasang di depan. Itu adalah relief cerita yang masyarakat Jawa Baru itu mengenalnya dengan sebutan Angling Darmo. Nama kunonya adalah Ari Dharma. Nah, Ari Dharma. Nah, relief Ari Dharma ini merupakan satu-satunya cerita Ari Dharma atau Angling Darmo yang sejauh diketahui di baru kedapatan di Candi Jago. Di tempat lain tidak pernah ada relief ya Angling Darmo. Tapi kalau sebagai cerita lisan itu hadir di mana-mana. Tapi dalam bentuk relief cerita yang dipahatkan pada bangunan candi itu hanya kita dapati di Jawa sejauh kita ketahui di Candi Jago. Ini relief cerita kedua. Relief cerita ketiga ini juga relief cerita yang hanya didapati di Candi Jago, yaitu relief cerita Kunjara Karna. Itu relief cerita panjang, mulai dari teras pertama, sisi belakang, terus samping sebelah kanan, belum selesai nyambung lagi sampai dipahatkan di pelipit bawah teras kedua berkeliling. Ya, ini cerita Kunjara Karna, cerita yang berlatar agama Buddha, ya, Buddha. Jadi relief cerita yang dipahatkan di Candi Jago ini ada yang Hindu, sebagian besar Hindu ya, seperti misalnya Partayatnya, kemudian Arjuna Wiwaha,
kemudian Kresnayana, itu relief cerita Hindu. Tapi yang menarik ada satu di antaranya, itu dipahatkan relief cerita, ya, dipahatkan relief cerita Partayatnya, ya, Partayatnya. Ini mengisahkan tentang Partha. Partha itu nama muda dari Arjuna. Nah, jadi nanti setelah dewasa itu disebut dengan nama Arjuna. Nah, kisah ini mengisahkan tentang perjalanan Partha setelah kerajaannya kalah disita oleh pihak Kurawa karena kalah berjudi, ya, dalam cerita Bali Gala-gala atau Penduduk Main itu. Arjuna sudah melakukan perjalanan menuju ke Indrakila untuk bertapa. Nah, cerita sejarah Partayatnya ini adalah mengisahkan tentang perjalanan Arjuna untuk menempuh perjalanan yang panjang menuju ke Indrakila untuk bertapa. Nah, relief ini kemudian disambung dengan relief